Tahukah saudara bahwa program yang akan Anda saksikan itu bisa ada karena dukungan dari setiap donasi pemirsa seperti Anda. Dan itu memampukan kami Pijar TV untuk bisa menyiarkan program-program ini sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Hanya karena donasi Anda, kami sampai hari ini bisa memberkati begitu banyak orang dan mereka bisa belajar bagaimana mengenal Tuhan dengan lebih baik. Saat ini ada cara unik untuk Anda bisa mensupport apa yang dilakukan oleh Pijar TV dengan klik tombol thanks dan Anda bisa mengirimkan super thanks. Dan dengan cara tersebut, Anda sebetulnya sedang mendukung kami untuk kami bisa memproduksi program-program baru yang memberkati lebih banyak orang. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkorek indah dalam anugerah hatiku milik-Mu. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkorek indah dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenalmu, bahagia ku mengenalmu, bahagia ku mengenalmu. Seru banget nih, sering nyanyi bareng ya kalian. Lagi latihan? Iya nih. Buat apa? Ntar malam. Oh, pantesan kedengarannya merdu banget. Suka Ikutan deh. lah, Kak, ikutan. Oh, oke, ayo. Ayo. Oke. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkorek indah indah dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenalmu, bahagia ku mengenalmu, bahagia ku mengenalmu. Asik banget loh, ternyata suara Kak Jenny enak banget ya. Iya, waktu lahir langsung pakai sangkakala. Jadi begitu. Pantesan merdu ya. Aduh. Tapi kalian tahu nggak sih lirik-lirik itu ya kayak diam, ku terkagum, Iya. dan ku takjub.
itu tuh buat aku nginget deh. Kadang tuh kita tuh terlalu sibuk ya sama kehidupan kita. Kita tuh lupa merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Iya ya Kak, bener banget. Aku juga jarang loh merenungkan kasih Tuhan, tapi lewat lagu-lagu kayak gitu tuh aku jadi ingat lagi gitu sama Benar. kebaikan Tuhan. Itu Iya dia. Kak, aku juga terpikir sama luka-luka aku. Itu ngebikin aku berdoa ya seadanya aja gitu Kak. Nggak ada yang dalam-dalam sampai ke situ. Betul, karena kadang tuh kita terlalu fokus banget nih sama apa yang menyakitkan dengan apa yang kita alami. Sampai tuh kita lupa bahwa Tuhan itu ada di segala musim kehidupan, setiap detik, setiap saat loh. Wow. Gitu. Dan itu dia, kadang tuh kita stuck pada rutinitas. Dan kalian tahu nggak sih, kehidupan yang tidak direnungkan adalah kehidupan yang setengah hati. Kehidupan yang tidak direnungkan adalah kehidupan yang setengah hati. Betul. Maksudnya gimana Kak? Iya Kak. Jadi kita cuma suka menjalani hidup itu, tapi tuh kita nggak mengevaluasi kehidupan aku 1 tahun yang lalu tuh kayak gimana. Progresnya kita itu sebagai anak muda Kristen udah sampai di mana sih? Ya. Bagaimana tentang hal-hal dalam kehidupan kita yang ternyata tuh efek ke kita punya kehidupan secara keseluruhan, misalnya mental, percintaan, karir, studi. Apakah itu membuat kita tuh semakin terbeban atau semakin baik? Terus gimana Gitu. caranya kita bisa ngevaluasi diri kita Kak? Nah, sebenarnya ada hal-hal sederhana yang bisa kita tuh tanyakan untuk diri kita. Apa aja tuh Kak? Nih, ketika teman-teman pengen merenungi hidup ya, ingin melihat lebih dalam sama kehidupan kita masing-masing ya, ada beberapa hal. Misalnya, teman-teman bisa mulai dari kita ngomong tentang rasa sakit Rasa sakit. dan kemunduran. Apa sih kemunduran dan rasa sakit yang sudah kita alami, yang ternyata tuh ngefek banget sama kita? Gak perlu deh 5 tahun yang lalu, 1 bulan, 30 hari yang lalu deh, kita bisa renungin itu. Berikutnya tuh, Ini Kak, kemunduran tuh maksudnya apa sih Kak? kemunduran itu adalah macam misalnya nih, kamu punya planning nih, aku bakal lulus di semester 8, tapi ternyata riset kamu tuh berat banget, dan itu buat kamu harus ngundur lagi beberapa semester untuk menyelesaikan. Nah, hal-hal seperti itu masuk di dalam kita punya progres. Hal-hal yang tidak di luar dari kita punya plan. Di luar dari kita punya plan, kita rencana ini, ternyata runningnya beda. Itu yang dimaksud dengan kemunduran. Ada lagi nih, tentang pertumbuhan pribadi. Apakah kita tuh sering nggak sih evaluasi? Dulu, misalnya, aku tuh nggak suka baca. Lalu karena kebiasaan 1 jam dikasih bacaan setiap sehari demi sehari, jadi suka baca tanpa harus melihat jam. Nah, itu bagian dari pertumbuhan pribadi. Dulu misalnya malas banget doa syafaat. Nah, terus kita jadi terbiasa karena pelan-pelan jadi banyak. Nah, hal lain nih yang bisa kita lihat lagi nih adalah keputusan paling berani. Keputusan paling berani. Adakah hal-hal atau keputusan paling berani yang sudah kita ngambil sejauh ini? Contoh misalnya, pengen banget nih ambil pekerjaan di bidang pelayanan tapi di dalam dunia digital. Apakah kita mau berani ke dalamnya? Karena lebih banyak orang lebih senang hal-hal yang komersil dan lebih global. Apakah misalnya hal lain, kita melepaskan diri dari relasi yang toksik, itu keputusan loh. Wow. Apakah Ya, kita ngambilnya apa tidak? Nah, berikutnya kita ngomong tentang penyesalan. Dalam hidup kan kita juga banyak ya seringkali menyesal untuk hal-hal yang telah kita lakukan. Menyesal telah menyakiti hati seseorang yang kita sayang. Atau kita mengambil keputusan yang kita ngambilnya tuh waktu emosi. Jadi pas ketika kita udah tenang, aduh Tuhan, ternyata saya salah menilai. Ternyata saya salah gini-gini gitu. Nah, itu tuh bisa, teman-teman bisa ngelihat. Berikutnya nih, teman-teman juga bisa lihat teman sejati. Sejauh ini, siapa sih orang yang selalu berada bersama teman-teman? Bukan cuma waktu kalian ngajak ke mall, tapi ketika cuma duduk tenang di rumah dan kalian punya masalah.
Apakah kita udah punya apa belum? Nah, ada juga tentang ketakutan. Apa sih yang kamu takutin 2, 3, 1 tahun ke depan? Apakah hal itu benar-benar signifikan? Yang lain lagi nih, tentang impian. Kira-kira kamu udah nggak jalanin impian kamu apa belum? Kalau kamu pengen impian kamu misalnya jadi model, Ya. udah nggak bikin portfolio, hal-hal sederhana. Kalau kamu pengen jadi artis atau kamu pengen jadi seleb, udah nggak kamu ikut kolaborasi kiri kanan misalnya? Atau kamu pengen jadi pengkhotbah terkenal, udah tidak punya portfolio sederhana yang nggak perlu besar-besar, misalnya di kampung atau di mana kamu ada untuk masyarakat. Itu bisa teman-teman renungin loh. Dan teman-teman lihat bagaimana kehidupan kita selama itu. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih tentang yang namanya godaan. Godaan. Yes, selama ini tuh aku paling lemah kalau digoda dengan apa sih? Selama ini tuh hal yang tidak bisa aku deny itu apa sih? Digoda sama apa sih? Bisa jadi itu akan jadi kelemahan kita di kemudian hari loh. Iya. Makanya akan penting kalau kita tuh merenungi hal-hal ini. Terus, misalnya kerinduan terdalam, desire. Maksudnya apa nih Kak? Kerinduan terdalam, desire. Contoh, kalau aku punya kerinduan terdalam itu adalah aku bisa berkontribusi secara signifikan untuk masyarakat di Papua. Itu kerinduan terdalamku. Maka hal-hal yang akan aku lakukan di hari-hari ini adalah aku akan berkontribusi dengan hal-hal demikian. Nah, teman-teman juga, Nico dan Elsa pasti punya desire terdalam tentang apa yang kamu pengen buat yang berbeda di dunia ini. Ya, tidak perlu level dunia, tapi bisa di dalam keluarga, bisa juga di dalam lingkungan pergaulan, atau bisa jadi di satu Jakarta ini. Dan itu adalah hal yang tidak bakal bisa hilang. Itu hal yang teman-teman idam-idamkan, kalau aku bilang. Ada lagi nih. Nah, kalian tuh pengen merubah hidup ya? Merubah hidup. Merubah hidup. Perubahan apa sih yang kamu pengen banget? Perubahan sederhana, misalnya dalam diri nih. Dulu paling malas banget bangun pagi. Terus akhirnya kita bisa bangun pagi perlahan-lahan. Ya tidak perlu langsung jam 5 teng ya. Yang ada nanti kita kasih nyala alarm lo terus kasih mati gitu. Sampai banyak ya Kak? Alarmnya sudah 5 semua kan. Jam 5, jam 5.15, 5.17, 5.20, 5.25. Nah itu tuh perlahan-lahan. Kita tuh pengen merubah apa? Misalnya kita tuh ternyata nggak bisa manage uang kita selama ini. Sampai pas 1 bulan habis kok duit kita habis juga ya. Nah perubahan-perubahan ini kita harus mikirkan lagi. Dan itu dia, kita juga pikir nih tentang hal paling signifikan. Hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita sama Tuhan. Saat teduhnya kita gimana? Apakah saat teduh kita tuh artinya cuma jadi oh yang penting saya sudah baca Alkitab pagi, atau kita benar-benar ngerasa Tuhan tuh hadir di dalam hati kita, bahwa Tuhan itu bisa menjadi sahabat kita, mengarungi hari-hari kita. Feel-nya beda. Nah hal-hal ini sebenarnya yang bisa kita buat untuk merenungi bersama-sama bahwa wow, ternyata aku tuh sudah berubah sejauh ini. Oh ternyata aku tuh takut tentang hal-hal ini. Jadi ada hal-hal yang harus kupersiapkan agar ketakutan ini bisa kutepis. Atau ternyata aku ini punya potensi di sini dan aku bisa berkontribusi untuk hal-hal ke depan yang lebih besar. Hal-hal seperti inilah yang sebenarnya harus kita renungi bersama. Agar kita ngelihat hidup kita bukan cuma ngasal berlalu aja, nggak sadar udah selesai 2022 ya, say. Iya. Udah ini udah bulan September loh, dikit lagi Desember. Tidak sebatas itu aja. Kita tidak melewati itu begitu saja, tapi ada perenungan-perenungan signifikan yang membuat kita juga melihat bahwa diam, ku terpaku dan ku terpana dengan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Wah iya Kak, berarti waktu mikirin pertanyaan-pertanyaan ini nih Kak, aku tuh sadar emang ada begitu banyak trauma, ketakutan yang masih ada gitu dalam diri aku setelah aku renungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi gimana nih Kak untuk mengatasinya?
Hal sederhana adalah segera memulai Segera untuk melihat hal ini semua dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai, kita juga bisa dengan cepat nih mendiagnosa lah kata-katanya. Untuk melihat, oh ternyata ada trauma-trauma ini yang ternyata masih nempel nih di hidup saya. Ingat ya, yang namanya trauma, sakit hati, dan lain-lain, itu bisa menjadi tembok kita untuk meraih kenikmatan ataupun berkat yang Tuhan mau dalam hidup kita. Wah. Emang apa yang bakal terjadi Kak kalau kita biarin itu aja, trauma-traumanya? Sederhana, kamu nggak bisa menikmati kasih Tuhan 100%. Gak bisa nikmatin kasih Tuhan 100% tuh Yes. maksudnya gimana Kak? Contoh nih, kamu baru patah hati, lalu kamu bilang semua perempuan sama aja. Gimana Tuhan bawain jodohnya kamu ke kamu? Kalau hatimu aja udah ditutup tembok segala macam. Sederhana. Akhirnya bukan karena Tuhan mendelaykan, tapi karena hati kita ini ternyata masih harus dibereskan. Seperti itu. Kadang nih ya, orang takut banget naik pesawat. Ya. Akhirnya cuma mainnya di dalam kota Jayapura doang atau kota Jakarta doang, nggak mau terbang keluar. Hanya karena hal-hal sederhana ini. Itulah kenapa kajian bilang, kadang kita sendiri yang menutup diri kita untuk tidak menerima berkat Tuhan. Gitu. Iya ya Kak. Nah seandainya nih Kak, waktu aku beresin luka lama dan trauma aku menemukan diriku tuh ternyata belum bisa lepas dari semua itu. Jadi kalau misalnya aku masih belum bisa mengampuni, kemana aku bisa cari pertolongan Kak? Nah, Iya, itu penting banget. Sederhana, carilah di komunitas-komunitas teman-teman. Kan di dalam sebuah gereja pasti ada kelompok anak muda, ada kakak-kakak senior, kakak-kakak rohani yang menurut kalian cukup dewasa untuk bisa berdiskusi buat teman-teman. Ada juga bapak-bapak rohani, mama-mama rohani yang bisa teman-teman datang untuk memberitahu, dan mereka juga nanti pasti bakal kasih solusi, bakal kasih apa ya kalau aku bilang point of view bagaimana teman-teman bisa menyelesaikannya. Karena setiap trauma itu punya beban-bebannya sendiri yang tidak bisa disamain sama orang lain. Iya. Dan juga yang berikutnya adalah hal paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah di dalam kamarmu berdoa sama Tuhan, ngomong kamu butuh Tuhan untuk hadir penuhin hatimu karena kamu ngerasa ada yang salah sama hatiku. Dan Tuhan juga pasti akan bekerja di belakang itu untuk mendatangkan hal-hal untuk menjawab pertanyaanmu. Gitu. Tapi Kak, kalau aku emang dasarnya jarang berdoa nih Kak ya, aku jarang banget berdoa di kamar dan lain-lain, itu bisa pulih dengan sendirinya nggak Kak? Kau jarang berdoa, apalagi kalau kau jarang baca Alkitab, bagaimana kau tahu tuh Tuhan maunya kau tuh dalam hidup kau tuh apa, Dek? Yang ada malah nambah-nambah luka ya Kak? Udah nambah luka, terus salahin Tuhan lagi. Luar biasa, untung Tuhan bukan orang Papua. Kalau orang Papua? Kau dapat cek ya nanti. Apa-apa? Dapat cek ya, dicekek. Dapat cek. Jadi kalau kita mau pulih pun, ayo deketin diri sama Tuhan. Karena cuma Dia satu-satunya jalan untuk kita tuh memahami hidup kita tuh seperti apa. Seperti itu. Berarti kita butuh mentor sama Tuhan gitu ya Kak? Yes. Kak, tadi kan Kakak bilang kalau luka kita itu penanganannya beda-beda. Berarti kita butuh beda-beda mentor di tiap luka? Jelas tidak. Jelas tidak. Karena kalau kita ngomong tentang luka ya, otomatis kan kita ngomong tentang hal yang berhubungan dengan batin. Dan Iya. mentormu pasti mengerti lah. Nggak mungkin orang yang diperkosa itu treatmentnya sama dengan orang yang patah hati. Ya, Beda otomatis. Tapi sama-sama kedua-duanya butuh kan konseling. Butuh untuk melihat kembali bahwa hal-hal tersebut sebenarnya hal-hal yang membuat kita bisa melihat hidup itu bahwa wow, kamu survive banget. Nggak bisa loh semua orang bisa hadapi itu. Gitu. Kak, kalau misalnya nih kita menyesal telah melakukan kesalahan, tapi itu sebenarnya udah lama banget Kak kejadiannya. Tapi kita belum sempat minta maaf nih sama orang tersebut. Dan kita menyesal sampai 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian. Apakah perlu kita datangin orangnya untuk minta maaf? Padahal masalahnya udah berlalu banget. Kalau itu membebani hidupmu dan membebani pikiranmu sampai bertahun-tahun, harus bereskan sayang. Harus ketemu dengan orangnya. Daripada pemikiranmu itu akan membuat kamu terkungkung sampai 2, 3, 4, 5, 6 tahun.
Akhirnya kamu hidup dalam bayang-bayang bahwa, aduh, udah deh, aku masih ada salah ini, aku masih ada salah itu. Nanti ketemu orangnya kita jadi kayak sungkan, kita nggak bisa, hai, halo, ini, tapi kita kayak, oh, oke. Akhirnya kita menutup diri kita dari pergaulan juga gitu. Bereskan, ketemu dengan orangnya. Kalau orangnya jauh, dia ada di Amerika kah, dia ada di Jerman kah, atau dia ada di Eropa kah, di Inggris, chat dia dulu. Chat dia, terus bisa nggak aku telepon? Sekarang kan udah ada Zoom, udah ada Google Meet, dan segala macam itu. Dunia di dalam kita punya HP yang sangat pintar itu untuk membantu kita gitu. Kalau orangnya tidak bisa terjangkau, Kak, kayak misalkan sudah meninggal gitu, orang yang nyakitin kita itu, akan penting untuk kita juga berdoa agar perasaan kita itu dilepaskan juga. Dilepaskan juga. Iya. Tapi kan masih terbayang-bayang dia gitu, Kak. Iya, karena terbayang kan berarti ada rasa salah. Iya. Ada rasa diri salah kita kan. Itulah kenapa kita perlu banget tuh yang namanya doa pelepasan. Oh. Yang namanya kita merelakan hal-hal yang sudah terjadi. Kadang hanya gara-gara perkara kita tidak merelakan sesuatu dan tidak ikhlas sesuatu, kita tuh nggak bisa move on. Dan move on ini bukan tentang cinta. Move on ini bisa pergaulan, bisa keluarga, bisa prestasi, bisa uang, bisa material dan non-material. Wah. Gitu. Kak, kalau misalnya ada keputusan yang salah yang pernah aku alamin, terus ternyata aku baru sadar sekarang nih, apakah aku harus merubah keputusan itu dengan cara-cara yang... Beberapa keputusan itu tidak bisa kamu putar waktu untuk merubahnya. Karena di kau bukan Dr. Strange. Ya. Di kau bukan Dr. Strange ya. Jadi kau tidak bisa langsung kembali gitu, nggak bisa. Tapi cara yang terpenting adalah selain kamu minta maaf kalau itu melukai orang lain, gunakan itu untuk mengevaluasi bahwa ke depan kalau ada kejadian yang sama, saya nggak boleh kayak gini lagi. Buat pelajaran ya Kak? Iya, atau saya nggak boleh ngambil keputusan ketika lagi marah. Karena ketika kita emosi baru kita ngambil keputusan, saya pastikan setelah itu kita akan menyesal. Gitu. Kalau misalkan aku bikin keputusan yang salah, aku masuk satu komunitas gitu, Kak. Terus aku sakit hati di dalamnya. Aku perlu keluar nggak dari komunitas itu, Kak? Beresin dulu yang bikin kamu sakit hati di komunitas apa. Kan nggak seru kan? Kan nggak seru ya, Kak? Gara-gara satu orang terus kamu cap semua komunitas itu jelek. Beresin dulu. Bisa jadi sebenarnya bukan komunitasnya yang salah, tapi orang di dalamnya secara individu yang mungkin ngejengkelin kita. Jadi kalau tiba-tiba nih hanya karena satu orang dalam komunitas buat kita marah, terus kita keluar, kita rugi loh. Iya. Apalagi beberapa komunitas kan pasti punya privilege khusus, entah itu event, entah itu akses kepada apapun yang mungkin kita nggak bisa akses itu ketika kita di luar dari komunitas itu. Gitu. Kalau kita yang salah, Kak, misalkan aku iri hati gitu sama teman aku di situ gitu. Kau yang perlu berdoa dan kau yang butuh bertobat. Aku butuh mentor nggak sih, Kak, part-part kayak begitu? Kalau memang menurutmu itu mengganggu, apalagi irimu itu iri, setiap orang kau iri, berarti ada yang harus diperbaiki. Begitu. Kalau memang tidak bisa dengan diri sendiri, kita bereskan, cari bantuan. Jangan tunggu sampai jadi obsesi atau macam misalnya tiba-tiba kamu sensitif di seluruh waktu. Berarti sudah ada yang error. Sudah ada yang error itu. Oke, Seperti Kak, itu. satu lagi. Kalau misalnya ada impian yang tertunda nih, sebenarnya nih impian ini udah dari kecil, misalnya aku pengen jadi seorang penyanyi, tapi nggak ada kesempatan dan baru muncul sekarang. Tapi aku ngerasa kayak, aduh, masa udah gede sekarang jadi penyanyi sih? Apakah telat, Kak, untuk bisa menggapai impian itu di umur-umur yang mungkin aku pikir udah telat gitu? Sebenarnya tidak ada kata yang telat untuk mimpi. Karena tidak semua artis kalau kamu lihat mereka mulainya dari kecil. Iya kan? Kan ada artis-artis yang mereka baru nongol ketika mereka misalnya umur 30 tahun, 20 tahun misalnya. Bahkan Pavarotti itu kan dari tahun berapa dia? Bukan ketika dia pucuk, ketika dia malah sudah nikah baru dia mulai karirnya dan lain-lain. Jadi apakah ada kata telat? Tidak. Semuanya itu tergantung dari kita. Kalau itu mimpi kamu dan ternyata itu mengusik kamu bertahun-tahun, berarti memang harus dipenuhi.
Gitu. Aku tadi ingat satu ayat, Kak. Kesusahan sehari, biarlah itu jadi kesusahan itu sendiri di hari itu doang. Terus menurut Kakak gimana? Itu kan jadi kita nggak mikirin hidup buat ke depan ya, Kak? Nah, maksudnya itu kesusahan sehari cukup untuk sehari adalah jangan sampai hanya karena satu kesusahan terus kita melihat semua 7 hari 24 jam dikali 7 itu susah. Tapi kita gunakan itu untuk oke, hari ini saya tidak begitu bagus. Saya bisa merubahnya di esok hari. Jadi tetap itu kita merenungkan apa yang terjadi, apa yang kurang lalu diperbaiki. Jadi kalau dibilang tuh learning by doing. Learning by doing. Yes, evaluasi terus. Evaluasi, diperbaiki, evaluasi, diperbaiki. Kalau kita cuma aku jelek, aku salah, aku ini, aku itu, ya selama aja kau jadi korban. Kak jadi tuh pernah denger ini nggak sih Kak, mental korban? Ya. Nah, anak muda zaman sekarang ini sepertinya banyak nih Kak yang merasa mental korban. Jadi apa-apa selalu dia yang merasa paling berduka, paling jadi korban, padahal sebenarnya enggak. Nah, gimana tuh menurut pendapat Kak Jenny apa yang harus dilakukan kalau kita ternyata punya mental korban nih Kak? Iya, Kak. Itu sederhana sih. Kalau kita punya mental korban ya, kita nggak pernah ngerenungin barang-barang ini dalam hidup kita. Makanya kita selalu merasa bahwa kitalah yang paling susah. Kitalah yang paling ina-inu, semuanya kita yang jelek-jelek. Padahal sebenarnya hidup ini bukan tentang kita. Ingat, bumi itu bukan mengelilingi kau. Iya. Kira-kira kau nih pusat dari semesta, tidak toh? Bukan toh? Itu yang terjadi. Karena itu dia tidak pernah memikirkan kehidupan, tidak pernah mengevaluasi. Jadinya itu menjadi pola yang malah jadi toksik buat kita. Iya. Dan hasilnya jadilah mental korban lucu-lucu itu yang selalu muncul. Gitu. Oke, ngerti ya? Oke. Ngerti. Jadi jangan lupa ya, yang kajian bilang, jangan lupa untuk selalu merenungkan dan mensyukuri. Karena kadang banyak hal-hal yang buruk itu terjadi karena kita kurang bersyukur. Banyak orang-orang yang sudah hidupnya bagus, tiba-tiba selingkuh. Karena apa? Kurang bersyukur dengan apa yang sudah ada dalam pasangannya. Iya. Iya, benar. Banyak orang kurang bersyukur makanya jadi koruptor. Korupsi lagi, padahal udah dapat banyak uang. Betul. Banyak orang kurang bersyukur, makanya tidak bisa lihat kalau yang sudah ada di depan mukanya atau di depannya itu sudah baik, tapi mau yang lebih. Akhirnya besar pasak daripada tiang, rame lah itu. Jadi lihat ya, efeknya tuh kemana-mana. Ya. Paham ya? Paham. Kita bungkus? Bungkus. Nah, sahabat, kita sudah membahas banyak hal hari ini tentang bagaimana kita memerlukan waktu dan ruang untuk merenungkan hidup kita. Dan berurusan dengan segala trauma, ketakutan, dan luka kita yang masih ada. Dan membawanya kepada Tuhan agar kita bisa dipulihkan dengan sempurna. Teman-teman tentu bisa belajar lebih banyak bersama kami semua nih. Dengan menghubungi nomor WA yang tertera di layar. Dan kami senang banget untuk bisa berdiskusi lebih dalam dengan sahabat. Juga nih, khusus bagi sahabat yang bergabung dalam suatu komunitas dan mengisi form link dan QR code yang tertera di layar, teman-teman tuh akan mendapatkan Alkitab Rayalah Hidup ini secara gratis. Dan jangan lupa ya untuk download aplikasi Reach for Life Indonesia secara gratis di iOS dan juga Android. Untuk membantu saudara lebih dalam lagi belajar tentang firman dan lebih dalam lagi dengan komunitas sahabat. Dan Alkitab ini itu sudah dilengkapi dengan modul dan bahan pembahasan yang bisa membantu teman-teman dan setiap pemimpin serta anggota kelompok menjadi mentor yang baik. Jadi, kamu orang tidak perlu takut kalau ada yang tanya aneh-aneh atau yang sulit. Karena Alkitab Rayalah Hidup ini juga bisa membantu kamu. Yo, sampai ketemu di episode selanjutnya. Rayalah hidup, pilihan ada di tanganmu.
Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.